Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita mulai kajian dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada kesempatan yang telah berlalu, kita sudah memasuki muqaddimah daripada ayat yang ke-21 dari suratul Baqarah, yang berbunyi awalannya yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya khitab atau tujuan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini yaitu ke bangsa manusia. Tapi pada tafsirannya sudah dijelaskan ya ayyuhan nas ayya ayyuhal mukallafuna minal insi wal jin. Yang dimaksud itu bukan bangsa manusia tok, tapi semua makhluk yang mendapatkan hukum taklif, hukum pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat. Jadi walaupun katanya al-ins, cuman yang dimaksud yaitu juga dari bangsa manusia dan juga bangsa jin, karena manusia dan jin inilah yang mendapatkan taklif atau pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat-syariatnya dari ibadah, sholat dan lain-lain. Maka di sini jangan, kalau ada jin yang hadir jangan merasa pede, ya iki kanggo kowe ora kanggo aku. Ini semua juga untuk kamu wahai bangsa jin ya, kalau ikut ngaji ya. Maka ya ayuhan nas, wahai semua makhluk yang mendapatkan hukum taklif pemaksaan untuk melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita juga diberitahu oleh Al-Imam Syekh Amin Al-Harari tentang bahwasanya ayyuhan nas, bangsa manusia dan jin yang ada di sini ini mencakup semua jenis kalangan, baik yang kafir, munafik, baik yang maksiat, ahli maksiat, bahkan orang-orang yang bermukmin yang sudah taat pun masuk di dalam perintah yang ada di dalam ayat ini. Maka di situ disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari, jika ya ayyuhan nas, wahai kalian makhluk yang mendapatkan hukum taklif dari Allah, jika kalian adalah kufar, maka artinya wahidu rabbakum, ayo kalian jangan kafir, bertauhidlah, menyembahlah kepada Allah, hanya satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Karena biasanya orang kafir itu kalau nyembahnya nggak cukup satu Tuhan. Kemudian kalau ini ditujukan orang Allah kepada orang-orang yang maksiat, kita ini banyak yang maksiat, apakah masuk ayat ini? Jelas. Walaupun Anda sholat, walaupun Anda zakat, taat syariat, tapi kalau Anda ahli maksiat, ayat ini juga masuk kepada Anda. Apa artinya kalau gitu ya ayuhan nas, ay ati'u rabbakum, wahai ahli maksiat, u'budu ay ati'u, bertaatlah kalian kepada Allah. Wes maksiat terus kamu ini, dan melanggar terus, ayo kembali untuk bertaat kepada Allah. Lalu kemudian kalau ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah takwa, orang yang sudah ahli taat, orang yang sudah levelnya para aulia, bagaimana artinya ya ayuhan nas u'budu ai usbutu ala ta'ati rabbikum, wahai kalian yang sudah terbiasa untuk taat kepada Allah, yang sudah terbiasa menjalankan syariat Allah dengan ikhlas, usbutu ala ta'ati rabbikum, tetaplah kalian seperti itu. Seperti apa? Untuk selalu taat kepada Allah, jangan sampai bergoyang, yang taat malah menjadi maksiat. Jangan, harusnya meningkat ya, dari kafir harusnya menjadi iman. Kalau ahli maksiat harusnya menjadi ahli taat. Kalau sudah taat harusnya tetap menjalankan ketaatannya. Makanya tidak ada orang yang sudah mencapai makom kewalian atau ketakwaan yang tertinggi itu mereka justru meninggalkan syariat, itu tidak ada. Justru mereka kalau menjalankan syariat Allah itu akan terasa lebih
nikmat karena melakukannya dengan perasaan cinta. Lalu kemudian di sini kenapa diksi kata-kata yang dipilih oleh Allah untuk mengingatkan bangsa jin dan manusia dengan kata-kata ya ayyuhan annas? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari, kita harus bedah dari sisi asal mula kata annas tersebut. Di dalam bahasa Arab, kata annas bisa diambilkan dari kata al-unsu. Al-unsu artinya apa? Kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, wahai kalian para hambaku dari bangsa jin dan manusia. Ya, annas di sini bisa dimaknai dari kata al-unsu, kebahagiaan. Supaya apa? Supaya kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia yang harus menyembah kepada Allah, sebagai bangsa jin yang harus taat kepada Allah, ini ketika mendengarkan perintah dari Allah merasa tentrem, ayem, merasanya nyaman karena Allah mendekati kita dengan bahasa lembut. Wahai kalian yang suka dengan apa? Kesenangan, wahai kalian yang suka dengan kegembiraan. Supaya apa? Supaya kita ini kalau mendapatkan perintah setelah itu, oh Allah mendekati kita dengan cara lembut kok. Maka kita juga melaksanakan perintahnya juga karena membalas kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah yang Allah wajibkan kepada kita bangsa jin dan bangsa manusia itu adalah wasilatun li ada'i syukril abdi bi rabbih ala na'maih. Satu-satunya jalan bentuk terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Karena kita kalau mau mikir, kita lahir di dunia ini enggak bawa apa-apa. Ya, mosok metu-metu bayi langsung nganggo pakaian, nganggo duit sak miliar, gak ada ceritanya. Iya, mau orang kaya, mau orang kecukupan, mau miskin, ganteng, elek, sama semua lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kemudian hidup di sini, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita hidup beserta rizki-rizkinya. Nah, rizki ini tidak hanya masalah kenyang sama lapar, enggak. Rizki sehat itu juga rizki. Rizki bisa tidur itu juga rizki. Nah ini termasuk nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk berterima kasih kita kepada Allah ya harus beribadah. Karena kita datang ke dunia ini enggak bawa apa-apa. Cara terima kasihnya gimana? Ya taat. Cara terima kasihnya gimana? Ya beribadah. Cara terima kasihnya gimana? Mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan ya ayyuhan nas ay ya mu'nis la tansa unsaka bi qablal wiladah. Wahai orang yang sedang berbahagia, janganlah lupa engkau kemesraan kalian denganku saat di alam arwah. Nah, dulu kita sama Allah itu mesra, punya hubungan, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara obrolannya yaitu alastu birabbikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian wahai bangsa manusia dan jin? Terus kita jawab waktu itu kalau masih ingat, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi atas itu. Jadi kita sudah pernah ngobrol, arwah kita sudah pernah matur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya kita tuh sudah pernah terkonek sama Allah. Jangan sampai di dunia ini lupa kemesraan kita dengan Allah. Itu kalau dipandang dari kata al-unsu. An-nas bermakna al-unsu, kebahagiaan. Lalu yang kedua, ya ayyuhan nas. An-nas di sini berarti minan nisyan. Diambil dari kata-kata an-nisyan. Apa itu arti nisyan? Yaitu orang yang suka lupa, makhluk yang pelupa. Makanya di sini disebutkan Syekh Amin Al-Harari, ayyabnan nas tanabbah wala tansa haitsu kunta nasyan mansiya. Wahai kalian orang atau makhluk yang suka lupa. Kita ini suka lupa. Sebagai manusia lupa. Punya janji sama temen lupa. Punya hutang lupa. Atau lupa ya. Hati-hati ya. Punya kesalahan lupa. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan karena fitrahnya kita itu memang pelupa. Ya. Wa ma summiyal insanu illa linasyihi. Nah,
manusia tidak dikatakan sebagai manusia kecuali karena memang dia suka pelupa gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai manusia, tanabah, ingatlah kalian. Jangan sampai kalian lupa dulu kalian itu bukan siapa-siapa. Jadi kita semua ini bukan siapa-siapa. Walam taku syai'an madhkura, dan kalian pun belum pernah disebutkan namanya. Kok mau berani macem-macem, mandang tak lahirno ning donya malah kemlete, enggak boleh. Kalian itu bukan siapa-siapa, dunia, kemudian kekayaan, kemudian fasilitas kehidupan yang begitu mudah, semua ini muhayyaah, semua ini disiapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Bahkan fa khalaqtuka wa khamartuka tina. Aku menciptakanmu itu dari saripati tanah. Summa nutfatan, kemudian kami jadikan kalian sebagai sperma, air mani. Jadi dari mani saja berbentuk manusia seperti kamu itu butuh proses. Itu perlu kamu syukuri. Iya, pas kalau maninya jadi manusia. Kan kadang ada mani yang enggak jadi manusia. Yang dikeluarkan di tempat sembarangan. Ayo hati-hati ini ya. Kita ngomong agak vulgar sedikit enggak apa-apa ya. Itu kan kasihan enggak jadi manusia. Yang jadi manusia ini loh, lupa kalian ini rebutan dengan beberapa juta sel sperma yang saat itu masuk ke indung telur ibumu. Nah, itu kamu lupa dengan keadaanmu itu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Bahkan kalau dikeluarkan di tempat lain, gak jadi manusia kamu. Gitu loh. Kamu harus ingat itu. Maka kemudian summa alaqatan, summa mudghatan, kemudian Allah ciptakan kalian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian dikasih tulang belulang dan lain-lain sampai akhirnya terjadi menjadi manusia. Kalian itu lupa siapa kalian, bukan siapa-siapa, hanya dari inti saripati tanah. Untung dari manusia iso mlaku edak-edak bumi. Coba kalau kamu itu tanahnya diceblok ya apa kira-kira ya? Didaki sapa kira-kira? Diteletongi apa kira-kira? Betapa hinanya bumi. Jangan sampai merasa sombong, kita itu bukan siapa-siapa. Setelah menjadi manusia, summa sobiyan, kemudian jadi anak kecil, lari-lari ya 3 tahun, 4 tahun. Summa syaban, kemudian Allah tumbuhkan kalian menjadi orang yang setengah syaban itu pemuda ya, punya kekuatan, bisa sana, bisa ke sini. Kemudian kekuatannya luar biasa. Summa kahlan, kemudian dewasa. Summa syekhon, kemudian kami jadikan sebagai orang tua. Semua proses penciptaan kita, Allah menciptakan kita itu dari sperma itu tadi, dari inti saripati tanah. Kok berani-beraninya kamu sombong di muka bumi ini? Kok berani-beraninya kamu sombong untuk menzalimi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Dan selama kita berproses ini dari awal sampai nanti menjadi tua, wa anta fi ma baina dzalik tatamarrag fi ni'mati wa tas'a fi khidmati ghairi. Kamu itu aneh ya, sudah tak kasih tahu mulaimu itu dari inti saripati tanah, kamu berkembang biak, kamu menjadi orang dewasa, kamu menjadi orang tua, dan kamu juga tak sangoni gitu loh. Kamu tuh hidup bukan tak bikin tok, tapi tak sangoni, tak kasih rizki. Makanya orang kafir pun juga dapat rizki. Kok anehnya watas'a fi khidmati ghairi, kenapa kamu malah berkhidmah atau melayani atau menyembah orang yang tidak patut kamu sembah? Harusnya kan aku, kata Allah ini. Kata Allah, ya Allah. Jadi kita itu diingatkan sama Allah. Kita tuh harus ingat asal usul kita. Siapa kita ini kalau bukan dari kerahmatannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari mani itu yang menang masuk ke indung telur ibu kita masing-masing ya, menang akhirnya jadi manusia. Makanya jangan aneh, satu pabrik beda bentuk, satu pabrik beda perilaku dan watak. Ana sing solih, ana sing toleh, ana sing wapi, ana sing gregetno, ana sing guanteng, ana sing jemburis. Padahal satu pabrik. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak inget dah kamu itu. Makanya kalau ada kata ya ayuhan nas, itu Allah sedang mengingatkan kita. Oh, kalian itu makhluk yang suka lupa, tak ingetin kamu. Nah, gitu. Kandungannya banyak ya. Artinya sangat panjang. Lalu kemudian fayakunul khitab huna muwajjahan lin nafsi wal badani. Maka
khitabnya Allah Subhanahu wa taala atau tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini langsung dua, yaitu juga ke badan kita dan juga ke nafsu kita. Kalau kata ya ayyuhan nas bukan hanya nyawa kita tapi juga badan kita. Terus ada makna lain, maknan akhar liqaulihi ya ayyuhan nas. Kata Syekh Amin Al-Harari, idza kana masdarul insani minan nisyan fa fi qaulihi ya ayyuhan nas maknani. Kalau memang kata al-insan atau an-nas di dalam firman-Nya Allah ya ayyuhan nas itu diambil dari kata nisyan yang artinya apa tadi? Lupa, maka dari satu masdar ini, satu bentuk ini terdapat dua makna, yaitu yang pertama itabun, yaitu memojokkan, dipaido. Amal itab, kalau dimaknai itab, ayat ini dimaknai memojokkan kita, maka seakan-akan artinya gini, ayyuhan nas, wahai manusia yang suka lupa, qabaltum ni'amana bil kufran wa awamirana bil isyan. Kalian telah menerima nikmatku tapi dengan cara yang tidak baik. Al kufran itu dengan cara yang tidak baik, dan kalian telah menerima perintahku tapi kalian membalasnya dengan kemaksiatan. Nah, ini juga cabang daripada makna lupa. Kalau diartikan yang kedua wa amma talqin, nah jadi yang pertama itab, memojokkan kita. Yang kedua talqin. Apa itu talqin? Mengajari kita, itu loh. At-talqin itu ngajari. Makanya kalau ada orang talqin itu tidak harus melulu orang yang mau mati toh. Maksudnya talqin itu apa? Ngajari orang yang mau nazak biar bisa mengucapkan akhiru kalamihi la ilaha illallah. Begitu juga ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu Allah sedang mau mengajari kita apa artinya? Ayyuhal mukhalif lana nasiyan la amida wasahiyan la qasida a'darna kalinisyanik wa afauna an kali imanik. Wahai kalian manusia yang suka menyelisihi perintah kami. Ada yang menyelisih sengaja, tapi di sini menyelisih tidak sengaja, dan kalian tidak mengikuti perintah karena lupa. Kami memaafkan semua kelupaanmu dan ketidaksengajaanmu. Artinya gini, Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita, potensi kita untuk selalu bermaksiat itu ada. Potensi kita untuk tidak taat kepada Allah itu sangat besar. Wong lali wae iso maksiat kok apa meneh jarak maksiat. Makanya di sini ditekankan, kalian itu loh enggak jarak wae iso maksiat, apa maneh maksiat. Maka dari itu kami ajari kamu, kami telah memaafkan seluruh dosa-dosamu yang karena kelalaian. Terusannya bagaimana? Ya terusannya kalau kalian sengaja bermaksiat, ya minta maaf gitu loh. Yang enggak sengaja tak maafin, kalau sengaja kalian harus minta maaf. Itu artinya ya ayuhan. Nah, sepanjang muga-muga saged nglaksanakake. Pun. Lalu kita kemudian membahas tentang ya ayyuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu, dan ini merupakan cabang dari pembahasan ulumul Quran. Jadi kalau kita mau menguasai Al-Quran itu ada fan keilmuan yang namanya ulumul Quran. Lah, kata ya ayyuhan nas itu berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu menurut siapa? Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas mempunyai tafsiran yang unik. Kata beliau, ya ayyuhan nas khitabun li ahli Makkah. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ngendikan ya ayyuhan nas, maka ayat itu ditujukan oleh Allah kepada orang-orang kafir Mekah. Makanya titenane ayat-ayat makkiyah, surat-surat makkiyah itu full dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang apa? Beriman, kata Syekh Sayyidina Abdullah bin Abbas, khitabun li ahli Madinah. Ayat-ayat yang diawali ada ya ayyuhalladzina amanu itu ditujukan Allah kepada orang-orang yang sudah ada di periode Madinah. Nah gitu, di periode Madinah. Terus kata Syekh Amin Al-Harari, walakin huna khitabun amun lisairil mukallafin kama atsbatna. Kata beliau, ayat ini tidak bisa dipersepsikan seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa tadi? Ya ayyuhan nas, khusus orang kafir Mekah. Kata beliau enggak.
Kata Syekh Amin Al-Harari, ayat ini ditujukan kepada semua makhluk Allah yang mendapatkan paksaan syariat untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini semua, kita bangsa manusia, kita bangsa jin itu masuk di dalam ayat ini. Tidak melihat apakah ini ayat turun ke orang Mekah atau tidak. Jadi paham ya? Ini ayat yang umum untuk semuanya. Bon. Kemudian kita juga ada satu pembahasan menarik, an-nida. Jadi an-nida itu panggilan. Biasanya di dalam Al-Qur'an diawali dengan ya ayyuha gitu, atau ya gitu. Maka di situ ada beberapa tujuan. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Syekh Amin Al-Harari mengatakan macam-macamnya bentuk nida di dalam Al-Qur'an ada 7. Yang pertama nida umadhin, panggilan yang berisi untuk memuji orang yang dipanggil. Contoh di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi, ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul. Nabi dan rasul itu pangkat atau bukan? Pangkat. Dan itu pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ayat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, contohnya ya. Maka ayat yang seperti ini yaitu Allah sedang memanggil Rasulullah dengan panggilan pujian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam Al-Qur'an ada nida'u dzammin, memanggil tapi tujuannya untuk menghina orang yang dipanggil. Ya ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya ya ayyuhalladzina kafaru, orang-orang kafir. Itu panggilan hinaan. Maka kalau baca Al-Qur'an, Anda jangan merasa tersinggung dengan kata-kata ya ayyuhal ladzina kafaru, karena kita semuanya orang yang mukmin dan muslim insyaallah. Lalu kemudian yang ketiga, nida'u tambihin, panggilan yang tujuannya untuk mengingatkan orang yang dipanggil. Seperti yang ini kita lewati, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, itu panggilan untuk mengingatkan kita. Ada nida idhafah, panggilan untuk bisa menyanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nida unisbah, panggilan nisbat, dinisbatkan kepada siapa, dinasabkan kepada siapa. Contoh di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam, wahai anak keturunannya Nabi Adam. Maka kamu kalau merasa bukan keturunannya Pithecanthropus erectus, bukan keturunan kera, dan kamu merasa bahwasanya datukmu adalah Nabi Adam, berarti kamu masuk di dalam ayat ini. Kejaba sing moh. Nah, maka di sini perhatikan, kalau dikatakan ya bani Adam, berarti kita ngerasa enggak harusnya? Ya harus ngerasa dong, karena kita nasab kita sampai kepada siapa? Nabi Adam alaihis salam. Atau ya bani Israel, wahai orang-orang keturunannya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Akhirnya kamu ngerasa enggak, tinggal kamu ngerasa apa tidak? Kalau saya enggak kerasa, karena saya bukan dari bangsa Israel. Dan kita harus tekankan, Bani Israel di dalam ayat ini belum tentu yang dimaksudkan yang hari ini sekarang sedang menggembur Palestina atau Gaza, dan itu jelas bukan Israel yang dimaksud, dan mereka itu hanya penjajah Zionis. Nah, Zionis dari sebuah partai. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah tumpas mereka. Nah, tapi jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat ya. Ya Allah, semoga Allah kasih kemenangan kepada kaum muslimin, dan semoga kiamatnya nggak cepat-cepat. Itu yang saya takutkan. Kalau terjadi al-malhamah al-kubra atau peperangan yang besar, semuanya kan menginginkan semua, ayo Palestina menang. Saya takut kalau itu adalah salah satu tanda daripada kiamat kubro, takutnya gitu. Dan insya Allah tidak, seperti verifikasi dari Dr. Abdullah Baharun, yaitu rektor daripada Al-Ahqaf, ya, kata beliau ini bukan termasuk ciri-ciri munculnya al-malhamah al-kubro. Al-malhamah kubro itu adalah peristiwa orang kafir versus orang Islam. Itu besok, jangan sekarang, jangan sekarang. Kasihan Anda yang jomblo-jomblo belum merasakan nikmatnya dunia. Nah, mosok langsung ketemu Dajjal, naudzubillah min dzalik ya. Kalau nek Dajjal ucul tutuk isirai ya. Bon. Lalu kemudian nida tasmiyah, panggilan yang tujuannya untuk menyebut nama orang yang dipanggil. Wah, kemuliaan ini. Kalau nama seorang tokoh, contoh, ada orang kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan namanya, delok-delok orangnya. Misalnya di dalam ayat ini ya Dawud atau ya Ibrahim. Nah, ini
Berarti Allah sedang ingin memanggil orang yang dituju tersebut dengan namanya. Dengan namanya. Tapi kita tidak menemukan bahwasanya Allah memanggilkan Nabi Muhammad SAW dengan nama beliau, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, kan gitu kan? Enggak pernah langsung ya Muhammad, tidak pernah. Itu saking tingginya derajat keluhurannya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ada nida utanif, yaitu panggilan yang tujuannya untuk memperolok-olok orang yang mau dipanggil. Kalau yang tadi kan menghina, ini memperolok-olok, ngenyek, ngece. Apa itu contohnya? Ya ahlul kitab. Kalau dimaknani harfiah, ahlul kitab itu adalah orang yang menguasai kitab. Orang menguasai kitab kok diperolok-olok piye? Paham nggak sampean maksudnya? Harusnya orang yang menguasai kitab Taurat dan Injil itu mereka yang paling tahu hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam Al-Quran kalau ada ya ahlal kitab, itu ternyata penghinaan untuk orang-orang yang punya Taurat dan Injil. Kenapa? Karena mereka merubah isinya. Karena mereka bermacam-macam dengan melakukan upaya-upaya untuk merubah isi daripada Taurat dan Injil, ya enggak? Makanya Allah menyindir mereka, ya ahlal kitab, jarene kowe sing pinter kitab. Cara saiki ngoten ya. Kalau ada bocah dia merasa pinter, dia merasa mampu mengatasi semua masalah, saya mengatakan, anak yang sok keminter, misalnya seperti itu. Itu kan namanya penghinaan, ya, penghinaan. Ya alhamdulillah. Ini tentang masalah an-nida atau panggilan-panggilan yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kita lanjut lagi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, wahai orang-orang yang kena hukum taklif syariah, u'budu, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Sifatnya bagaimana? Alladzi khalaqakum, yaitu zat yang telah menciptakan kalian. Maka di sini Syekh Amin Al-Harari mengatakan sifatun jarat anhu lit-ta'zim wa ta'lil. Kata-kata alladzi khalaqakum itu merupakan bentuk keterangan sifat dari keagungannya Allah Subhanahu wa taala dan dari alasan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mikir logika mawon, kita pakai otak. Al-Qur'an itu sangat rasional. Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, wahai makhluk Allah yang terkena hukum taklif, beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum, karena dialah yang sudah menciptakan kalian. Karena dialah yang sudah karena dialah yang merupakan Tuhan kalian. Rasionya gampang. Contohnya misalnya kalau di manusia Anda dikasih orang duit 1 miliar, kira-kira rasa terima kasihmu besar apa enggak? Besar. Dengan cara apa? Ya macam-macam. Ada mungkin sewu Pak Kaji, matur suwun, alhamdulillah saya sudah mendapatkan uang dari jenengan, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Langsung jadi budaknya, ya enggak? Langsung jadi budaknya. Yang cuma 1 M loh, yang bisa habis dalam 1 hari. Nah ini nikmatnya Allah yang nggak pernah habis, unlimited untuk kita. Kenapa kita untuk menyembahnya sangat susah sesekali? Nah, itu loh. Logikanya itu mudah sebenarnya. Terus walladzina min qablikum, dan dialah zat yang juga menciptakan orang-orang umat-umat sebelum kalian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, yang diciptakan itu bukan kalian toh, juga mbah-mbahmu dulu juga kami ciptakan. Kalian itu ada bukan karena tanpa proses, ada proses panjangnya dari Nabi Adam sampai kamu gitu loh. Bahkan kamu punya mbah siapa, itu semua mbah-mbahmu itu, leluhurmu itu ya ciptaannya Allah. Makanya di sini disebutkan sama Syekh Amin Al-Harari, wal maqsudu min dzikril umamis sabiqati huna imaun ila sababi wujubi ibadihi ta'ala. Dan maksudnya Allah, kenapa di ayat ini disebutkan leluhur kita? Kenapa? Umat-umat terdahulu kenapa disebutkan? Itu adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah itu lebih. Logikanya gitu. Wong mbah kita aja yang nyiptain itu Allah. Nah, kita aja diciptakan Allah, mbah kita aja juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kewajiban kita beribadah kepada Allah itu lebih.
Karena rasa terima kasih kita alhamdulillah dengan barokah Gusti Allah menciptakan mbah-mbah kita, akhirnya juga terciptalah kita, lahirlah kita. Makanya orang-orang itu harus ingat sejarah daripada leluhurnya masing-masing, harusnya gitu. Jangan malah mbah kura cetha wonge, malah ini putu rak bejaji niki ya, enggak tahu terima kasih. Harusnya gitu. Al-Quran aja ngajarin itu loh, ngajarin untuk berterima kasih sama leluhur kita. Makanya kalau punya leluhur, punya mbah, punya buyut, tahu kuburannya, samperin, ziarahi. Ojo mok pendak napa? Kadang wonten ziarah nggih, ngapunten nggih. Mbah saya enggak tahu mbah saya, pokoknya aku ndok kene adoh wegah ziarah. Ini orang yang enggak tahu terima kasih. Betapa ruginya atau betapa merasa ruginya mbah-mbah kita kalau melihat cucu-cucu model itu yang nggak mau ziarah. Naudzubillah min dzalik. Mana di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu itu lebih wajib untuk bersyukur. Mbahmu aja tak ciptain kok, mbahmu aja tak lahirkan. Akhirnya ada kamu juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga wa fihi dalalatun ala syumulil qudrah. Dan di ayat ini kenapa tadi disebutkan walladzina min qablikum, orang-orang terdahulu. Di sini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu syumulul qudrah, betapa mencakupnya luasan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Alias kekuasaan Allah itu bukan hanya di diri kita tok. Mbah-mbah kita yang dulu-dulu itu juga dalam cakupan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, tambihun min sinatil ghaflah. Dan Allah ingin mengingatkan kita, kamu manusia yang sekarang hidup ya, yang sekarang hidup kita ini maksudnya. Kamu itu punya mbah, kamu itu punya leluhur, yang nyiptain juga aku, yang lahirin juga aku. Kanu maujudin, dulu mereka ada, famadho, akhirnya mati. Waja'u wangqadho, mereka lahir kemudian mereka mati. Fala tansau masirakum, maka kalian juga jangan lupa akhirnya juga akan mati. Kalau mbah kalian pernah tak lahirkan, tak matikan, kalian juga sama nasibnya nanti. Lahir setelah ini mati. Wala tastabihu bitaqsirikum, dan jangan berlebihan dalam melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu punya waktu yang jelas untuk di dunia ini. Lahir, akhirnya kapan? Mati. Lahir, akhirnya mati. Maka selama kamu hidup ini jangan sampai kakean bejinjatan, jangan aneh-aneh gitu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Lah di sini la'allakum tattaqun ditafsiri oleh Syekh Amin Al-Harari, u'buduhu wahdahu. Ayo beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Litaj'alu ibadatahu wiqayatan wasitran bainakum wa baina adabi, dan jadikanlah ibadah tersebut sebagai penghalang kalian jangan sampai kena adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya ibadah itu jelas, apa? La'allakum tattaqun, supaya kita terhindar dari apa? Dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau la'allakum dimakna at-ta'lil, untuk mencari alasan. Kalau diartikan secara umum, beribadahlah kalian kepada Allah supaya kalian tidak kena azab Allah. Tapi kalau di sini dimaknani at-taraji, la'allakum tattaqun. At-taraji berarti berharap. Maka artinya bagaimana? U'budu ay afriduhu bil ibadah halata kaunikum rajina an tadkhulu wa tanazzamu fi sabilil muttaqin al faizina bil huda wal falah. Beribadahlah kalian kepada Allah, hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kalau memang kalian itu berharap, kaunukum rojin, kalau kalian berharap untuk apa? Untuk masuk ke barisannya orang-orang yang muttaqin. Karena orang-orang yang muttaqin itu akhirnya mustaujibuna lijiwarillah, mereka akan dekat dengan Allah di surganya Allah. Maka di sini artinya juga bisa diartikan gitu. Wahai orang-orang, wahai manusia, wahai jin, beribadahlah kepada Allah jika kalian memang menginginkan bisa menjadi golongannya orang-orang yang muttaqin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua makna sama-sama benar. Maka di sini wa fihi tambihun. Dan di dalam ayat ini ada
satu peringatan. Apa itu? Syekh Amin Al-Halawi mengatakan ala annat taqwa muntaha darajatus salikin, bahwasanya hidup kita di dunia ini tujuannya adalah yang paling mentok itu takwa. Takwa, al-ittiqa, menjaga diri, dan itulah tujuannya orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ditanya tujuannya orang-orang ibadah itu apa sih? At-taqwa, takut kepada Allah. Kalau takut akhirnya menjaga diri dari apa yang dimurkai oleh Allah. Kalau takwa sudah sampai situ, maknanya bagaimana? Wa huwa at-tabarri min kulli syai'in siwallah ta'ala. Ketika Anda sudah mencapai takwa yang dimaksud di dalam ayat, maka kamu akan merasa tidak butuh semua hal selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya takwa. Beda tipis dengan mahabbah. Orang cinta, saya tanya, orang cinta itu bisa nggak pisah dari kekasihnya? Nggak bisa. Itu bisa nggak menahan rindunya? Nggak bisa. Bahkan setelah ketemu pun rindu masih menggebu-gebu. Itu cinta. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasan kita cinta kepada Allah jelas. Alasan kita untuk beribadah kepada Allah itu juga sangat jelas, mudah untuk dilogika, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah Tuhan yang menciptakan mbah-mbah kita. Lalu cara terima kasihnya bagaimana? Ibadah. Karena kita tidak bakal mungkin untuk bisa membalas kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau sudah ke darajah at-taqwa yang menjadi tujuannya orang-orang yang pengen mendapatkan surganya Allah, maka kamu akan di posisi apa? At-tabarri min kulli syai'in siwallah. Seakan-akan enggak butuh orang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abid yanbaghi lahu alla yaghtarra bi ibadih. Begitu juga orang yang suka beribadah jangan merasa pede dengan ibadahnya. Nah, ini hati-hati. Tak manani sing gampang. Jangan merasa pede dengan ibadahnya. Kadang niki santri-santri mendapatkan ijazah amalan dalail khairat, basyairul khairat. Nanti kalau baca ini sekian-sekian mendapatkan fadilah sekian, baca manaqib dapat istri yang cantik dan lain-lain. Oke, enggak masalah. Tapi jangan jadikan ibadahmu sebagai tolak ukur kesuksesanmu mendapatkan keinginanmu. Jangan. Nah, hati-hati kalau baca sedikit kok langsung qabul. Hati-hati, bisa jadi itu bukan bagian dari ketakwaan, tapi bagian dari nafsu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya istidraj, pengelulu atau dilos-loske Gusti Allah. Hati-hati. Makanya kalau kita ibadah, para aulia lah, kita lihat para aulia. Para aulia itu kalau beribadah kelihatan keramatnya, itu mereka bingung juga, malu sama Allah, karena ibaratnya karomah bagi para aulia itu seperti darah haidnya wanita yang diperlihatkan di depan khalayak ramai. Wong metu haid, perempuan ketika menstruasi dilihatkan, ditontonkan ke khalayak umum, malu apa enggak dia? Wah, iki lho getah si fulanah, ya. Malu kan? Begitu juga para wali. Wali ini punya karomah lo ya. Malu mereka. Malu karena tolak ukur kesuksesan mereka bukan keluarnya karomah, tapi tolak ukur kesuksesan mereka untuk beribadah ya takwa sama Allah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita jangan sampai terlalu pede dengan ibadah kita? Wa yakun dza khaufin wa roja. Harus punya dua sifat ini. Apa? Yang pertama, selalu merasa takut kepada Allah, dan yang kedua, selalu berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bedah sedikit sebelum kita tutup. Jadi kalau kita beribadah hanya mengandalkan sifat takutnya Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Aku ngibadah soalnya wedi banget karo Gusti Allah, ngono. Soalnya saya takut masuk neraka. Maka seakan-akan kita lupa bahwasanya Allah itu Rahman Rahim. Allah tuh enggak galak. Kok kamu ketemu Allah kok malah yang kamu ingetin nerakanya tok. Kira-kira kamu itu takut nerakanya apa takut Allahnya? Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang takut Allah, jangan takut seperti itu. Itu enggak akan seperti itu. Kamu punya sifat, kamu punya sikap. Kalau beribadah karena rasa takut kepada Allah, berarti kamu takut tidak diridhoi Allah, bukan takut masuk nerakanya Allah. Begitu juga kalau terlalu besar rojaknya, terlalu besar rasa harapnya kepada Allah. Aku ngibadah pokoknya pengen untuk ganjaran tok misalnya.
Nah, dia enggak peduli, pokoknya ganjaran sampai dihitung. Pokoknya dino iki kudu khatam Quran ping 3. Misalnya seperti ada orang yang ngoyo seperti itu ya. Maka kalau cuma hanya rojak tanpa diiringi rasa khauf, maka ibadahnya juga ngawur-ngawuran. Enggak punya adab, enggak punya tata krama. Makanya biar kita ini tidak terlalu pede di dalam ibadah, itu harus disertai rasa takut. Para aulia seperti itu, mereka tidak merasa pede dengan ibadahnya mereka. Yang mereka harapkan, ya Allah saya enggak pede, saya enggak punya amal apa-apa, saya walaupun sholat 1000 rakaat tapi saya masih takut bahwasanya kemungkinan tidak diterimanya juga ada. Tapi di sisi lain ya Allah, wa rahmatuka wasi'ah, rahmatmu sangat luas ya Allah. Jadi harus imbang, ya takut ya roja, ya berharap. Makanya ada qasidah yang masyhur, ilahi lastu lil firdausi ahla. Apa artinya? Wahai Allah, saya bukanlah orang yang pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tadi saya mengatakan saya enggak pantas untuk masuk surga, tapi di sisi lain saya enggak kuat kalau di neraka. Duka terserah jenengan Gusti. Pokoknya ridho ka matlubi, sing kula padosi ridhone panjenengan. Loh, itu makomnya orang-orang yang sudah mencapai ketakwaan yang sejati. Akhirnya mereka beribadah ya santai. 1000 rakaat rasa santai. Kenapa? Ya ada khauf, ya ada roja. Mereka 1000 rakaat kenapa? Takut kalau ada yang tidak sah. Tapi di sisi lain mereka 1000 rakaat kenapa? Berharap mbok menawa dengan 1000 rakaat ini menjadi sesuatu di akhirat nanti, menjadi tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kalau kita beribadah 1000 rakaat, wah bote iki kapan iki bare kan ngoten. Salat 23 rakaat mawon, tarawih dihitung kok ya, dihitung kok. Kalau belum imam waladhdallin amin belum Allahu akbar dia. Lah iya, bahkan kalau ayatnya belum akhir ya, belum takbir dia. Nah itu karena masih perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mencapai makom khauf dan bisa mencapai makom roja, sehingga ketika beribadah kepada Allah itu balance, imbang, takutnya ada, berharapnya ada, sehingga yang turun rahmatnya Allah, sehingga yang turun ridhonya Allah. Dan semoga dengan barokah majelis ini banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna وما أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وصحبي عدد ضش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.